Olah, satu match Chelsea menang 2-0 lawan Spurs, dan Chelsea akhirnya merubah sistemnya. Bukan Chelsea, Tuchel akhirnya merubah sistemnya. Tapi sebelum gue masuk ke pertandingan, itu ada misunderstanding tentang line up ya. Line up yang ingin gue jelaskan di sini. Jadi mainnya kan 3-4-3, oke? Ada orang bilang 4-2-3-1. Nah, ini gue jelaskan apa bedanya 4-2-3-1 dan dengan 3-3. Jadi kalau lo ikut kursus pelatihan yang disebut 4-3-3 itu adalah 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, 3 pemain depan. Oke. Tapi pemain tengah ini kan ada defense, ada attacking ya. Chelsea mainnya dengan 2 DM ya. Satu attacking, Mason Mount ya. Nah, 3 pemain depan ininya itu agak turun pemain wingernya. Jadi bukan real winger yang bertahan di depan kalau diserang, enggak. Maka dari itu untuk lebih gampang disebut 4-2-3-1. Padahal ini sebenarnya 4-3-3. Dari 4-3-3. Kecuali kalau mereka bermain dengan 1 DM itu jadi 4-1-4-1. Ini pun juga 4-3-3. Jadi intinya adalah berapa pemain tengah dan berapa pemain depan. Makanya untuk lebih gampang gue sebut 4-3-3. Karena ini kan hanya di atas kertas. Kayak tadi si siapanya Jorginho itu berapa kali sering nyerang, jadi tinggal Saul di belakang, atau bahkan Saul pun ke depan tinggal Jorginho di belakang. Intinya adalah 4-3-3 dengan 3 pemain tengah, 3 pemain depan. Ya. 1. Apa bedanya main 4-3-3 dengan 3-4-3? Ya. Kalau sebelumnya, kenapa gue bilang karatan? Kenapa gue bilang Chelsea main karatan 3-4-3-nya? Dan kenapa gue nggak bilang, oh harusnya Chelsea main 3-5-2, harusnya Chelsea main 4-4-2. Tapi gue spesifik bilang 4-3-3. Karena menurut gue, pelatih yang pinter, yang smart, itu memanfaatkan kualitas pemain. Oke. Pemain bisa aja adaptasi, tapi bukan nature-nya, bukan alamnya, bukan bakatnya untuk bermain seperti itu. 3-4-3 yang biasanya Chelsea main, mereka biasanya merusak defense dengan passing bola ke sayap. Oke. Passing bola ke sayap, defense tarik, passing ke tengah, trupas. Ya. Kalau seandainya tim parkir bis, yang terjadi adalah gak ada kreativitas karena dua ini bukan playmaker. Oke. Crossingnya dari sayap lewatin orang ini. Nah, yang terjadi adalah di sini tuh rapet, di tengah ini rapet, ya kan? Di tengah rapet, yang wingbacknya ini melebar. Maka dari itu tadi di babak pertama gue tweet, akurasi passing Chelsea itu 92%. Kenapa bisa terjadi? Karena Chelsea main very wide, semua ruang itu dimanfaatkan. Jadi ruang untuk passing itu lebih besar daripada di 3-4-3. Ruang passingnya itu lebih kecil sehingga lebih gampang untuk dipotong. Selesai pertandingan, gue cek lagi akurasi passingnya 91%. Selama 90 menit. Lu cek, tolong cek. Mungkin gue salah. Cek. Pada saat Chelsea main 3-4-3, berapa persen akurasi passingnya? Dan itu berpengaruh. Satu. Kedua, ke kualitas pemainnya. Pemain kayak Mason Mount, kita tahu, kita lihat tadi juga. Ini Mason Mount, itu luas. Dia kemana-mana, defense bantu, serang bantu, dan kita tahu Mason Mount dribblingnya bagus. Oke. Ziyech di Ajax itu nggak main pakai playmakernya itu dari sayap, yang kasih playmaker dalam arti yang ngumpan, ngerti nggak?
yang umpan, yang memiliki kreativitas, bukan umpan sebagai wingback, tapi yang memiliki kreativitas. Nah, kalau Ziyech main dari sayap, itu lebih besar. Apakah Ziyech main bagus tadi? Nggak begitu bagus, karena fisiknya masih lemah ya, jadi berapa kali duel dia kalah hilang. Tapi, dia supply 2 assist yang penting, satu ke Lukaku, headingnya miring, satu ke Werner, di depan gawang sendiri, dicip, ditahan. Nah, inilah tugasnya seorang Ziyech. Karena kalau bukan Ziyech, siapa lagi? Pada saat Pulisic masuk, bukan Ziyech, crossingnya kemana-mana ngawur. Oke? That's why gue bilang, Chelsea itu lebih cocok main 4-3-3 dengan 2 DM. 2 DM-nya juga kalau Kovacic dengan Kante, Mason Mount, Kante-nya lebih sering ke depan. Oke? Ini cuma di atas kertas. 4-3-3 dengan 3 midfielder. Bukan dengan 4 midfielder, tapi dengan 3 midfielder, sehingga peran Mason Mount kembali kayak dulu lagi. Space-nya Lukaku kan bukan real striker, tapi dia juga buka space untuk Werner dan Ziyech. Ngerti nggak? Itulah kenapa gue bilang Chelsea cocok main 4-3-3, bukan 4-4-2, bukan 3-5-2. Murni karena kualitas pemainnya. Bolanya itu lebih mengalir. Karena pada saat lu main 4-3-3, lu tarik lawannya juga keluar kan. Yang bikin gue agak bingung lagi, ada yang bilang, ya kalau defense 2-5-3. Gue bingung defense 2-5-3. Sekarang namanya defense, itu tergantung bukan line up, tapi tergantung lawannya seperti apa. Yang jelas pada saat defense, 4 ini kembali, 3 ini kembali, Wenger sama Ziyech turun, Lukaku kadang turun membantu, hanya meninggalkan Lukaku sendiri. Ngerti nggak? Kembali lagi, siapa yang ngepres? Tergantung lawannya pegang bola, ingin menekankan serangan di mana. Tergantung siapa yang ngepres, yang lain ikut. Nah, ini sebuah otomatisme yang harus diciptakan pada saat latihan. Jadi kalau alasannya fans Chelsea, waktu gue bilang Chelsea main 4-3-3 kan, dia bilang, oh enggak, ini bukan seperti membalikan telapak tangan. Enggak, 4-3-3 itu harusnya sebelum waktu preseason dilatih dengan kualitas yang lu miliki. Lu latihan 3-5-2, lu latihan 4-3-3, lu latihan 3-4-3, 3-4-3 dengan dua striker. Ini kalau sana main 3-4-3 dengan apa namanya, 3 pemain belakang, 4 pemain tengah, 3 pemain depan. Ini kan bisa juga dengan 2 striker, 1 di belakang. Bisa juga dengan Chelsea biasanya 2 pemain di belakang striker, tapi tetap striker turun buka ruang, ini masuk. Oke. Bisa juga wingernya agak wide. Jadi kalau 3-4-3 pun semua bisa diciptakan di lapangan sesuai instruksi pelatih bermainnya seperti apa. Pemain Chelsea itu sangat berbakat, cukup berkualitas untuk gampang switch, dan harusnya pada saat latihan. Jadi untuk gue nggak ada alasan, oh ya pemainnya cedera, ini nggak main, itu nggak ada alasan. Yang ada sekarang pelatih harus bermain sesuai dengan kapasitasnya, dan kalian bisa lihat semua seperti yang udah puluhan kali gue bilang. Chelsea lebih cocok main 4-3-3 in this case dengan 2 DM dengan Saul sama Jorginho. Spurs babak pertama 0 shot, 0 on target, 0 off target, bener-bener 0. Diobok-obok, uber pantat doang. Akurasi passing 73%. Kenapa? Pada saat mereka membangun serangan, di-press langsung 3-4 orang, nggak bisa apa-apa. Long ball, bola hilang. Di babak kedua, mereka lebih mengambil risiko. Lini tengah, lini depannya, main 3-4-3 kan, lebih ngepres. Yang terjadi, Chelsea dapatkan lebih banyak peluang counter. Sayangnya tidak terjadi gol. Memang finishingnya kurang bagus hari ini. Tapi, kalau finishing bagus, itu bukan salah pelatih, bukan salah sistem. Itu udah murni individual talent. Oke. Tapi, sebagai pelatih, yang penting adalah lu pegang bola, 1, ball possession, kedua lu create chances. Itulah yang diharapkan sebuah sistem berjalan
dan pada saat kena counter lu bisa nahan counter. Kalau kita bicara finishing, itu kan tergantung individu. Maka dari itu, gue kembali kemarin pada saat MU kalah, orang bilang, oh Rangnick mungkin nggak cocok, Rangnick bla bla. Lah, gimana lu bisa Rangnick nggak cocok kalau pemainnya passing aja salah-salah? Emang itu salah pelatih? Gimana lu bisa nyalain Rangnick kalau Ronaldo nggak dapet supply? Atau wingernya yang harusnya menyuplai Greenwood sama Sancho tapi egois pengen cetak gol sendiri sehingga nyaris nggak ada peluang. Emang itu salah pelatih? Ya, salah pemainnya. Jadi lu harus tahu kapan lu bisa menyalahkan pelatih, kapan tidak. Jangan cuma lihat skor 2-0, nggak penting buat gue. Tapi yang jelas dengan 4-3-3 mereka bermain very wide, ruang lebih diciptakan, menghasilkan akurasi passing yang tinggi karena kualitasnya bagus. Dengan akurasi passing tinggi, tinggal mereka menciptakan banyak peluang dan finishing. Finishing itu individu. Tapi kalau seandainya peluang diciptakan, sistemnya berhasil. Bukan menang kalah. Itulah yang gue selalu sebut. Jangan hanya lihat skor. Cuman ini kan yang berkeliaran, kardus yang berkeliaran kan masih banyak. Semoga kalian sadar, berubah jadi domba, bukan jadi kardus. Bahwa tujuan ball possession itu akurasi passing tinggi, meng-create peluang. Kalau itu terjadi, sistem itu sudah jalan. Sekarang tinggal finishingnya aja. Itu pun bisa dilatih. Tapi anyway, lu kalau punya pemain kayak ya Havertz, oke lah, Havertz, Werner beda tipis. Ziyech di belakang itu, di kanan itu penting. Dia bisa kasih supply. Nggak banyak pemain Chelsea yang bisa supply. Apalagi kalau lu bermain dengan real striker kayak Lukaku. Itu butuh supply. Dan itu dilakukan Ziyech. Walaupun dia tadi kembali lagi bermain nggak terlalu bagus ya. Karena dia harus ngikutin back kirinya Spurs yang sering come up. Jadi dia berkali-kali dia harus lari ke belakang. Dia bekerja sangat keras, kontribusinya bagus. By the way, semua pemain Chelsea kemarin main bagus. Bener-bener nggak ada satu yang jelek. Bahkan Malang Sarr pun, Saul pun bermain bagus. Karena Saul perannya very simple. Berada di depan dua center back, melakukan distribusi. Ini pemain berpengalaman. Positioningnya benar, passingnya simple. Pada saat main 3-4-3, dia bingung kapan dia harus nyerang, kapan dia harus bertahan. Kalau di saya pun, dia bukan bener-bener, bukan real attacker kayak Alonso. Alonso lebih kuat, ngerti nggak? Maka dari itu ya, kita lihat lagi, apakah Tuchel tetap menerapkan ini atau enggak? I don't know. Cuman untuk gue, 4-3-3 atau 4-2-3-1 itu jauh lebih berjalan untuk Chelsea daripada 3-4-3. Oke, itu aja dulu. Kita besok ada banyak match Serie A. Kalau ada yang bagus, gue bahas juga. Thanks for watching.